selanjutnya kita akan membahas terkait dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Kita akan lanjutkan, dan ini masih di bagian fungsi pemeriksaan PFM ahli pertama. Nah, kita akan lanjut tujuan penerapan CPPOB maksudnya. Terlebih dahulu kita harus ketahui bahwa tujuannya adalah untuk menghasilkan pangan yang layak, kemudian bermutu, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan tuntutan konsumen, baik konsumen domestik ataupun internasional. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama adalah layak, kemudian bermutu, aman untuk dikonsumsi, dan sesuai dengan tuntutan konsumen. Nah, itu fungsi dari penerapan CPPOB. Nah, kita akan lanjut lagi. Di sini ada definisi, di mana definisinya adalah suatu pedoman. CPPOB tadi definisinya adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi, antara lain dengan cara yang pertama, mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain atau fisik. B. Memastikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, biasanya ini kuman. Kemudian yang C, mengendalikan proses produksi. Nah, ini cara-cara yang dilakukan dalam cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB itu. Baik, kita akan lanjut. Nah, seperti di cara produksi obat yang baik, dia ada beberapa elemen atau bab. Sementara di CPPOB sendiri, dia ada sampai poin H, yang berbeda dengan CPPOB. Jadi, perlu teman-teman hafal juga yang membedakannya antara tiap komoditi itu apa, di mana di CPPOB atau cara produksi pangan olahan yang baik, di situ ada elemen kepemimpinan atau pemimpin, kemudian sanitasi lokasi, lingkungan, dan pabrik, kemudian bagian C, pabrik umum, pasokan air, sanitasi, dan hygiene karyawan, kemudian F, gudang, G, tindakan pengawasan, dan H, bahan penanganan dan pengolahan. Jadi jelas berbeda dengan cara produksi obat yang baik. Jadi itu yang perlu teman-teman hafal, karena biasa akan menjadi pengecuh karena tiap-tiap komoditi memiliki elemen-elemen yang berbeda. Baik, kita lanjut lagi. Nah, terkait dengan pemimpin, untuk elemen pertama tadi, di sini ada pemimpin, di mana merupakan penanggung jawab perusahaan yang mempunyai kompetensi untuk memastikan apakah sistem produksi bisa berjalan atau tidak. Kemudian, anggota manajemen yang berpotensi dalam pengawasan penerapan CPPOB. Kemudian juga penanggung jawab di bidang keamanan pangan. Dan juga ada personel yang memiliki komitmen untuk memenuhi regulasi terkait keamanan pangan. Nah, untuk pemeriksaan tersebut biasanya dilakukan dengan dua cara. Pertama ada wawancara, atau bisa langsung observasi langsung biasanya. Oke, kita lanjut. Nah, selain pemimpin, ada juga sanitasi lokasi dan lingkungan fisik. Nah, perlu diketahui bahwa ada beberapa yang perlu diperhatikan, misalnya selokannya betul-betul harus berfungsi dengan baik, kemudian tempat sampahnya harus menggunakan tempat sampah yang tertutup untuk menghindari cemaran dan kontaminasi tentunya. Kemudian lingkungannya di area produksi juga harus bersih dan tidak berdebu, karena akan berpotensi menjadi kontaminasi yang sifatnya fisik. Yang itu perlu diperhatikan oleh teman-teman. Nah, selain itu, bagian C tadi ada pabrik umum. Nah, untuk penjelasannya, di sini di pabriknya tersebut, rancangan bangunan sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi. Kemudian, penilaiannya dilakukan terhadap konstruksinya, biasanya desain bangunan, bahan bangunannya, luas pabrik, dan tata ruang tidak sesuai alur proses produksi. Ini yang biasanya diperhatikan dan diawasi terkait dengan
pabrik umum ya. Kemudian bagian kedua, ada bangunan dalam keadaan terawat, jadi bangunan juga harus betul-betul dirawat, dibersihkan secara berkala. Kemudian yang paling penting juga di bagian ketiga itu ada pencegahan hama. Oke, pencegahan dapat berupa kisi-kisi, kasa penutup lubang angin, tirai udara, biasa ini kita sering lihat, tirai plastik atau tirai air water cutting ya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan dan sebaiknya bisa dibedakan. Untuk pasokan airnya itu harus ada beberapa kriteria. Pertama, jumlahnya harus sesuai kebutuhan, memenuhi persyaratan air bersih. Kemudian apabila penggunaan es atau menggunakan esnya terbuat dari air yang memenuhi persyaratan. Jadi itu yang perlu diperhatikan terkait dengan pasokan air. Selain itu, yang perlu diperhatikan juga adalah sumber airnya. Yang pertama adalah sumber air, perpipaan pembawa, jenis pipanya, kemudian juga kebersihan pipanya, tempat penampungannya juga betul-betul harus bisa dipastikan bersih, peralatan pengolahan air atau treatment, dan hasil analisa air secara berkala. Jadi air yang digunakan itu harus betul-betul dijamin memenuhi syarat dengan cara dianalisa secara berkala. Nah, untuk bagian E ada sanitasi dan hygiene karyawan. Nah, di sini betul-betul harus diketahui terkait dengan fokus peluang pencemaran dari karyawan. Nah, ini yang dihindari karena memang karyawan itu berpotensi besar untuk membawa kontaminasi-kontaminasi. Kemudian pencemaran disengaja atau tidak disengaja atau cross contamination ini juga. Kemudian fokus perhatiannya adalah dalam sanitasi hygiene itu adalah kesehatan karyawan. Jadi karyawan yang dipekerjakan khususnya di area produksi betul-betul harus yang sehat atau tidak sedang sakit. Kemudian kebersihan karyawannya, mulai dari kukunya, rambutnya, kemudian perilaku karyawan. Perilakunya juga betul-betul harus sesuai dengan persyaratan. Kemudian berkaitan dengan sanitasi dan hygiene itu ada pelatihan dan pembinaan karyawan. Jadi karyawannya juga harus dilatih dan dibina secara bertahap. Tentunya pengawasan perilaku karyawan dan pemeriksaan kesehatan karyawan dilakukan secara berkala. Jadi ini juga jelas bahwa hal-hal ini dilakukan untuk menjaga sanitasi dan kebersihan karyawan tersebut, khususnya yang di area produksi. Nah, untuk gudang sendiri, untuk gudang harus terpisah antara gudang bahan baku, betul-betul terpisah, dan biasanya gudang bahan baku biasa di area awal, kemudian gudang kemasan, tempat menyimpan bahan pengemas juga harus berbeda, dan ada juga yang namanya gudang produk jadi. Nah, ini untuk produk akhir biasanya. Jadi, susunan atau ruangan penyimpanan atau gudang-gudang ini harus berurutan, tidak boleh duluan gudang produk jadi ya, tapi harus mulai sesuai dengan tahapan produksi. Nah, untuk kriterianya, pertama tempatnya terpisah, bersih rapi tidak menyentuh lantai dan dinding tentunya, suhunya harus diperhatikan. Nah, untuk di gudang itu ada dua istilah yang perlu teman-teman ketahui. Biasanya ini juga sering muncul di soal-soal, FIFO dan FEVO. Jadi first in, first out, atau FEVO, first expired, first out. Kayak gitu ya. Jadi itu betul-betul harus diperhatikan dan ini adalah prinsip yang perlu diterapkan di gudang biasanya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada tindakan pengawasan. Nah, untuk tindakan pengawasan yang perlu diperhatikan beberapa, khususnya di pengendalian proses produksi. Di antaranya ada spesifikasi, khususnya untuk bahan bakunya harus ada spesifikasinya, bahan tambahan pangan yang digunakan juga, ataupun bahan penolongnya harus memenuhi persyaratan bahan. Kemudian juga persyaratan air, harus ada dokumen analisis air yang dianalisa atau diuji secara berkala. Kemudian komposisi atau formulanya juga, harus ada catatan formula baku.
Kemudian untuk cara produksi baku ini harus ada catatan proses produksinya. Kemudian jenis ukuran atau kemasan, itu ada beberapa spesifikasi bahan kemasan yang digunakan untuk produk dan harus memenuhi persyaratan, biasanya harus yang food grade atau aman untuk pangan tentunya. Karena ini adalah cara produksi pangan olahan yang baik. Yang terakhir tadi ada catatan atau cek pelabelan, itu yang perlu diperhatikan dalam pengendalian proses produksi tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk bagian G ada bahan, penanganan, dan juga pengolahan. Nah, persyaratan bahan baku yang perlu teman-teman ketahui, di sini ada beberapa. Untuk persyaratan bahan baku, mulai dari persyaratan atau spesifikasi bahan baku harus diperhatikan, persyaratan airnya, komposisi formula, jenis, ukuran, spesifikasi kemasan, deskripsi produk juga. Itu menjadi persyaratan bahan baku. Nah, untuk persyaratan produk akhir, harus memenuhi persyaratan atau keamanan mutu dan gizi pangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada persyaratan produk akhir. Sedangkan penanganan produk akhir, ada 2 poin yang perlu diperhatikan, harus ditangani secara tepat untuk meminimalisir penurunan mutu dan kontaminasi. Ada 2 poin, penurunan mutu dan kontaminasi. Bagian kedua, untuk produk beku, selama distribusi seharusnya dipertahankan dalam kondisi beku. Biasanya maksimal suhunya itu maksimal ya, minus 18 derajat Celcius. Jadi itu maksimal. Jadi tidak boleh lebih panas dari minus 18 derajat Celcius. Oke, baik, itulah tadi informasi terkait cara produksi pangan olahan yang baik dan aspek-aspek atau elemen-elemen yang ada di CPPOB itu. Jadi perlu teman-teman ketahui secara rinci dan harus menghafal betul-betul, dan teman-teman harus membedakan mana elemen-elemen untuk CPPOB, cara produksi obat yang baik, kosmetik yang baik, ataupun obat tradisional yang baik. Sehingga nanti teman-teman ketika ada soal di ujian SKB nanti terkait dengan aspek-aspek atau prinsip-prinsip tiap-tiap komoditi, nanti teman-teman sudah bisa membedakan mana yang masuk ke komoditi obat, mana yang masuk ke pangan, obat tradisional, kosmetik, dan seterusnya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini dan menonton video ini. Terima kasih, semoga informasinya bermanfaat, memberikan ilmu dan informasi baru buat teman-teman, dan informasinya tentunya berguna di ujian SKB yang akan datang, dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi.